Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan damai sampai ke pemilu-pemilunya. Damai. Saya menyebut presentasi ini sebagai pengajian budaya dan diberi tambahan kepentingan mengabdi kepada terjadinya pemilu yang aman dan damai dan tidak terjadi apapun kecuali pemilu yang bersih dan menentukan pemimpin yang bersih yang mampu bekerja untuk Indonesia, membela kepentingan kita, menjaga mandat yang dipanggul oleh para pemimpin, mandat konstitusional. Nah, kok jadi begitu berat urusannya? Yang ingin saya bahas pada pertemuan ini sebuah pupuh Dandang Gula karangan Raden Ngabei Ronggowarsito. Pupuh yang satu ini saya anggap luar biasa istimewa karena tiap bait mempunyai kandungan makna sendiri. Kandungan makna itu sampai ada 5 bait. Bait ke-6 saya buang. Saya anggap umpama dianggap tidak relevan pun tidak apa-apa. Biasanya suatu puisi dalam bentuk tembang seperti itu punya makna satu saja, satu bait punya satu makna, satu pupuh puisi utuh panjang itu punya satu makna. Kali ini berbeda-beda. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tapi saya baca satu persatu supaya kita bisa belajar bahwa ajaran para pujangga, ajaran dalam sastra, sekalipun itu menyangkut dunia politik, ajarannya itu poetik. Untuk urusan-urusan politik, ajarannya itu lembut, halus, puitik. Kalau kita tarik ke dalam dalil atau premis pemikiran hari ini, politik selalu memainkan kekerasan, puisi melembutkannya. Ini ditata sedemikian rupa oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, pujangga Surakarta, abad 19. Ya Surakarta karena Jogja ndak punya pujangga. Dan saya orang Jogja. Romo Muji kan Surakarta, jadi pewaris pujangga. Jadi dunia sastra, dunia puisi memiliki kandungan yang sangat luas. Dan saya kagum, saya hanya orang yang kagum kepada keluhuran suara kenabian dalam sastra. Nah, yang pertama ini bunyinya begini. Semut ireng ngendok jroning geni
Nah, semut hitam bertelur dalam api. Api itu apa? Api itu suasana panas. Jadi semut yang berani bertelur dalam api adalah semut yang secara pribadi memiliki jiwa semangat untuk selalu membakar-bakar dan memanaskan keadaan. Kalau keadaan aman, damai, dia bakar secara pribadi. Ada orang yang seperti itu, ada pribadi seperti itu. Itu orang yang antisosial. Tapi anehnya, kalau pribadi kita bisa terima karena itu bawaan psikologis. Itu psikopatologi namanya. Lah kalau satu gerombolan, lah kok kena psikopatologi semua itu karena apa? Menjadi pertanyaan. Ngendok jeruning geni, geni itu dalam bahasa agama itu nar. Nar itu neraka. Maka semua orang yang memiliki kecenderungan jahat seperti itu masuk fi nari jahannama. Fi nari jahannama, masuk dalam api neraka. Yang dipanaskan itu apa? Kita ini partai Allah. Sebelah sana partai setan. Nanti dululah. Identifikasi kita sebagai partai Allah, kita sebagai kekuatan yang dekat dengan Allah, sedekat apa? Setulus apa? Ini pertanyaannya. Kalau pertanyaan sedekat itu masih agak penak lah. Kalau pertanyaannya setulus apa engkau dekat pada Allah? Setulus jiwamu sebagaimana ajaran meminta, atau setulus kepentinganmu untuk membawa dan menarik-narik dan geret-geret Allah ke dalam dunia politik? Apa kuat kau berada dalam Allah itu? Wong cedak aja belum tentu. Kita ini umat ibarat lebah. Begitu diserang, lebah itu akan menyerang balik dengan sengatnya. Itu ada metafor dalam kitab begitu itu ada. Tapi di mana konteks penerjemahannya? Di zaman seperti ini, golongan yang gini ini macam-macam orang, ada yang orang Islam. Tapi pasangan kontestan di sebelah sana itu juga ada golongannya orang Islam. Bagaimana orang Islam sama orang Islam dibikin border dengan kategori yang begitu jelas? Emang bisa kita bikin identitas yang jelas? Romo hari ini orang Magelang, disindiket, intelektual, Katolik. Siapakah Romo? Siapa Romo hari? Cukup bilang Romo hari orang Katolik di Magelang. Belum tentu. Tidak cukup karena dia intelektual. Kalau dia bilang intelektual Katolik asal dari Magelang, belum tentu. Dia bekerja di sindiket dan berpikir tentang segala rupa yang berhubungan dengan negara. Apakah identitas beliau yang menunjukkan komitmen memikirkan negara? Hampir tidak ada habis-habisnya. Tidak masuk dalam identitas. Jadi siapa berani-berani membuat identitas dengan secara jelas, ini partai Allah, ini partai setan. Jadi nanti dalam dalil agama, barang siapa yang menyetankan orang, maka ungkapan itu akan memukul dirinya sendiri, entah hari ini entah besok,
entah lusa, entah tahun depan, entah kapan masa itu akan datang. Ini juga dalil, ini akan datang. Barang siapa menunjuk orang lain jelek, cara menunjuk itu akan kembali pada dirinya. Perang Badar. Ini perlawanan, gambaran dari perang Badar. Anda tahu perang Badar? Kita tahu, orang Islam tahu perang Badar. Tapi yang kita ketahui itu hanya jejak, sejarah. Jejak itu malah dipertegas dalam kitab. Kitab itu hanya huruf-huruf dengan maknanya. Yang membuat kita tahu itu sejarah. Perang Badar kita ketahui sebagai sejarah, tapi kita tidak tahu suasana psikologis yang dahsyat dan mengerikan di zaman itu. Dahsyat dan mengerikan. Mengapa bara yang dahsyat dan menakutkan ini, yang Rasulullah sendiri gentar mengingat perang-perang seperti itu. Namun beliau memberi umatnya pengertian, kita sudah selesai menjalankan perang kecil, padahal perang Badar dalam tarikh Nabi, dalam sejarah Nabi, perang paling besar, tapi disebut perang paling kecil. Karena nanti itu ada perang lain, di zaman aman itu ada perang melawan kecenderungan inimu itu loh. Ini apa namanya itu? Ini kan mau begini ngomong, perangilah dengan kesabaran, beranguslah sedikit saja, tidak usah banyak, beranguslah sedikit. Nafsu politikmu tekan sedikit. Berpolitik itu penting karena kita hidup melalui jalan-jalan politik. Tapi kalau berpolitik dengan keserakahan dan ambisi yang berlebih-lebihan, ya mungkin boleh. Tapi siapkah orang yang seperti Anda itu kalau nanti itu kalah lagi, partainya tidak direken orang, anjuran pimpinannya tidak didengar dan anak buahnya main sendiri-sendiri. Senangannya ngendok dalam api, bertelur dalam api. Artinya memproduksi simbol, tapi juga kata-kata dan tindakan yang sangat jelas. Simbol dan kata dua-duanya sama, tapi ada produksi dalam bentuk tindakan dan digambarkan penuh rasa dengki karena dunia harus panas, tidak boleh adem. Saya yang pemerokok, hati saya yang marah kalau dunia ini ayam tentrem, tidak bisa. Nah, itu satu dunia, satu bait itu, satu bait dua kata itu. Itu satu dunia politik macam itu. Dunia lainnya ono merak memitran lan boyo keong sak kenong matane. Tuh. Ada merak berteman dengan buaya. Keong kekuatan yang lemah, intelektual kampus, aktivis, punya kemauan tapi tidak punya sarana, punya niat tapi tidak punya kekuasaan. Jadi matanya melotot lihat keadaan itu. Apa yang membuat dia melotot? Merak itu burung, sebagaimana Anda tahu, bulunya dahsyat sekali mengigal, dan itu dalam bahasa Jawa sastra, bahasa Kawi disebut menyuro.
laring menyuruh untuk ngipas-ngipas. Tapi kalau berhenti di situ itu masih belum apa-apa. Kita harus memahami Merak melalui kisah alegoris yang ditulis oleh Fariduddin Al-Attar, gurunya Jalaluddin Rumi. Fariduddin Al-Attar itu mengatakan dalam The Conference of Birds, Merak adalah burung surga yang terusir atau ikut terusir ke bumi. Burung surga artinya simbol kekuatan surgawi, simbol dari warga surgawi agung, indah. Dan di bumi Merak menemukan surga duniawi. Bayangkan, posisinya tetap megah. Itu kira-kira posisi rohaniwan. Zaman sekarang orang dengan antam kromo, ulama. Tapi kenapa bersahabat dengan buaya? Buaya simbol keserakahan. Tidak ada buaya yang menolak bangkai, serakah, kotor, nekat. Keindahan bersahabat dengan ini, maka keong sak kenong matane tadi itu masuk akal. Kok terjadi? Kok bisa? Loh, idian ini. Dunia sudah idian ini. Rohaniwan gandeng renteng-renteng. Buaya bisa saja politisi. Kan banyak politisi busuk toh. Ya politisi busuk lah. Politisi yang serakah-serakah itu menarik dunia rohani untuk memberi payung bagi tindakan-tindakannya. Nah, rohaniwan itu biasanya agak gampang ditipu-tipu sedikit. Karena hidupnya itu lurus. Ngomong iki salah, iki bener, kowe melu Rasul. Jamin swarga. Lurus. Saudara-saudara, jamaahku, selama Anda hidup di bawah naungan bunyi-bunyian dalam kitab, Anda selamat. Ini kan gitu. Tapi dunia politik, selamat ini duit sekian triliun itu bisa di tangan kita. Mari rohaniwan ikut kemari. Jadi di sini ada satu suasana. Rohaniwan itu orang yang hidupnya di dunia rohani, menjaga masyarakat banyak ini dengan rohani yang cukup kuat, mempertahankan rohani itu supaya hidup baik. Tapi orang yang tugasnya megah seperti itu, mereduksi dirinya menjadi bagian dari kaum politisi, orang-orang serakah, kaum penguasa, orang-orang serakah, dan begitu banyak gambaran kekotoran yang disimbolkan oleh buaya. Itu bait kedua, dalam drama nanti itu babak kedua. Lalu sekarang babak ketiga. Keong sak kenong matane, tikuse padha ngidung. Harus ditembangkan loh. Tikuse padha ngidung, kucing gering kang jagani. Ya terang aja, tikus menari-nari, nari lenso, bergembira ria, menyanyi-nyanyi, berkidung-kidung, senang sekali. Lah tikus itu apa? Tikus itu tukang grogoti apa saja yang bukan miliknya. Ini koruptor yang grogoti kekayaan rakyat. Koruptor itu besar sekali dan ada koruptor yang merasa tidak akan bisa dicapai oleh tangan-tangan hukum. Bisa yang bendul sok bakpo. Bisa ada tiang listrik yang nyegat ke tengah jalan. Tiang listrik yang pindah ke tengah jalan menghalangi orang ini. Jadi jangan disentuh, tapi disentuh.
Kucing gering yang jagani. Kucing gering itu apa? Korupsi berpuluh-puluh tahun dulu. Korupsi. Aman tentram. Siapa mau korup malah dibikinkan SK. SK untuk korup. Kowe kudu nyambut ganing kono ini dasari kiki, ambillah seluruh kekayaan dan ngerebut kekayaan rakyat dengan aman. Nah kucing kalau ketemu orang-orang yang korup seperti itu, kucing ini pilek, jebres, kucing masuk angin, kucing mau mati. Ada kucing yang sehat dibikin mau mati supaya manut kepada pencuri. Jadi tikus tetap berkidung-kidung. Di bagian itu sudah saya bahas dalam esai, dalam kumpulan esai tadi. Sudah saya bahas, sekarang saya bahas lagi dengan perspektif yang lain dan nanti menjadi drama 5 babak. Drama 5 babak di bawah judul Kodok Mengeringkan Lautan. Nanti ini sekarang tikus dan kucing-kucing itu kucing dicekoki. Tapi itu dulu zaman yang berkuasa itu penguasa. Ketika rakyat boleh ikut berkuasa, rakyat bilang Romo Muji termasuk bikinkan KPK, bikinlah KPK. Dan KPK bukan kucing gering. KPK itu hidup, KPK macan, gila apa? Macan menerkam macan, mana takut. Biarpun parlemen bikin apa? Angket khusus. Ya, bikin angket khusus untuk membubarkan KPK. KPK diam saja. Biarpun KPK dikutuk, dulu KPK bagus. Tapi sekarang ya tinggal bebusukan. Nangkap OTT yang kecil-kecilan itu. Yang lain-lain tidak diperhatikan. Siapa yang bilang? Diskursus itu kan tidak berjawab. Itu kan kutukan, itu kan makian, itu kan gerutu. Dijawab. Tapi KPK terlalu anggun untuk menjawab orang seperti itu. Buat apa dijawab? Nggak usah dijawab. Banyak maling. Saya ini kan tidak punya sesen pun. Tangkap saya, gantung saya di Monas. Ya ndak usah sumpah-sumpah. Ini bukan dunia yang penuh sumpah serapah. Ini dunia penegakan hukum. Engkau boleh berteriak 1000 kali tidak nyolong, tapi ada 2000 data bukti nyata yang menunjukkan engkau nyolong, maka cek rangket kirim ke penjara. Ya udahlah gitu aja kerjanya. KPK mandat reformasi. KPK itu kekayaan rakyat, KPK itu suara hukum jeritan rakyat. Udah dahsyat begitu. Jadi tidak perlu ada angket yang mau membubarkan dan sebagainya, karena yang bubar malah angket itu sendiri. KPK masih aman tentram. Lalu sambungannya ini dunia yang lain lagi. Kodok nawu segoro oleh banteng sewu. Precil kang anjogo. Stop di situ. Kodok nawu segoro. Kodok mengeringkan lautan. Dikeringkan untuk diambil seluruh isi di lautan itu. Siapa kodok? Itu orang kaya, pebisnis yang besar dari luar negeri, pencurikan ikan berkapal-kapal dibawa ke luar negeri. Itu ikan dari lautan kita, itu jatah langit untuk rakyat Indonesia. Tapi jatah langit itu direbut oleh orang asing. Wan celakanya
orang asing yang merampas jatah rakyat itu boleh merampas. Ada kodok dalam negeri, itu kodok luar negeri tadi. Orang kaya, orang kuat, duitnya banyak. Kodok dalam negeri orangnya duduk di birokrasi. Mereka bisa mengetahui sekian kapal ini tangkap. Memang ditangkap, tapi omong-omongan ini bagaimana ini? Segala rupa tawar menawar ini. Setuju enggak ini sekian kapal ini kita taksir sekian triliun. Nah sekian triliun ini untuk kita, kalau kau dan kawan-kawan itu berapa? Satu malam tak kasih 1 triliun. 1 malam dikasih 1 triliun. Wah yang bener ini Tuhan, ini masa 1 triliun? Iya kami triliun, yang lain kau 1 triliun dengan anak buahmu. Kenapa ini? Karena ketika kodok Nawu Segoro dapat 1000 banteng, itu hanya dijaga di kalimat itu percil Kang Anjogo. Jadi yang jaga itu percil. Kodok itu buahnya percil, buahnya gede berkuasa. Percil itu kecil-kecil. Ya, percil di birokrasi kita banyak. Ada orang yang bukan percil tapi dipercilkan juga banyak. Ini kapal itu tidak jadi diambil, kapal dibawa pergi. Besok datang lagi sebelum merampok ikan di lautan, dia datang memberi triliun tambahan. Percil dalam negeri itu bilang begini supaya aman dan kami tidak perlu pura-pura nangkap, nyatanya juga enggak nangkap. Sudah kalian beroperasi di bawah bendera Republik Indonesia. Kapal-kapal itu pakai bendera merah putih, merampok dengan lindungan bendera merah putih, merampok di negeri yang punya merah putih itu. Oh begitu? Oh enggak cukup Pak, bensin tak kasih. Bayangin, ngerampok dikasih fasilitas bensin, dikasih bendera. Jadi kapal-kapal operasi itu begitu melihat merah putih, ya cuma memberikan tembakan saling menegur, dur. Ya sana bilang dur, apa urusan apa lo? Itu persis pencuri zaman dulu. Pencuri secara konvensional masuk ke rumah orang. Itu kalau pencurinya garang itu masuk ke dapur dulu loh, mangan dulu, bikin teh dan iya bener, makan dulu, bikin teh, bikin kopi, tentrem begitu. Tuan rumah kan udah disirep, ada satu yang suruh jaga bawa golok, lu jaga sana, gua mau ngopi. Makin banyak ngopi, sama itu dengan kapal-kapal pencuri ikan dari negara-negara lain. Syah dan zaman itu lampau, masuklah zaman yang lebih menjanjikan. Zaman yang lebih menjanjikan itu dipimpin oleh presiden yang juga bersumpah mati-matian untuk memakmurkan rakyat. Dia perintahkan seseorang jadi menteri. Menterinya nanya, bener nih Pak Presiden? Ya bener, kau jadi menteri. Nah, nanti kalau saya jadi menteri itu kebijakan saya itu dicampuri oleh presiden apa tidak? Ya enggak lah, situ itu otonom, lakukan apa yang harus kau lakukan, perbuat apa yang menurutmu baik, tapi baik bagi republik, bukan baik bagi dirimu sendiri. Wah, baik bagi republik itu. Bu Susi dapat mandat seperti itu, wah ngerokoklah dia, senang sekali. Bu Susi ngerokok betul, suaranya yang tegas sebagai perokok itu, tak kotori sini ndak masalah. Ntar dulu.
langsung dia. Rokok sekarang Pak susah. Susi ini bukan saya. Staf himpun. Tidak ada kata lain. Semua Anda faham dengan karakter saya, faham dengan pengabdian saya. Kapal tenggelamkan. Tenggelamkan. Mengapa tenggelamkan? Biar mereka kapok. Laut adalah janji masa depan bagi rakyat kita. Laut adalah jaminan yang mewujudkan janji konstitusi untuk rakyat. Rakyat itu baik loh kalau makan ikan. Bisa sekolah di Cornell, bisa sekolah yang bagus-bagus, jangan sekolah di dalam karung negeri sendiri. Ya enggak itu. Swaduan kapal ditangkap, dioperasi turun. 1, 2, 3, 4, 5 tenggelamkan. Siap, komandan. Anak buah datang lagi setelah berjam-jam ketemu dengan kapal. Bu, ini diapakan? Loh, kurang jelas. Bahasa Indonesia Anda enggak tahu. Tenggelamkan. Tenggelamkan. Ngomong lagi lain kali. 2, 3, 10. Tenggelamkan. Ada yang ngomong, Bu, begini Bu. Kapal-kapal itu milik negara tetangga. Dalam diplomasi kita wajib menjaga politik bertetangga baik. Jadi aku berbaik-baik sama pencuri gitu. Dalil apa yang kau pakai? Tenggelamkan. Tenggelam semua. Media muji-muji Bu Susi. Memang layak dipuji. Karena dipujiwati juga toh. Ya boleh lah puji Astuti. Puji ya. Bukan karena hati, bukan karena puji Astuti, karena karakternya. Ibu itu tidak takut menenggelamkan kapal. Ya takutlah. Lah kok ditenggelamkan? Lah karena itu jatah rakyat kita kok dimakan orang asing. Kapan rakyat kita makan ikan? Tapi Bu, baik dengan ikan, pemilik kapal pencuri, wajib dilakukan dan kita harus menjaga. Tenggelamkan adalah tenggelamkan. Loh, kalau itu Ibu tidak pernah takut, Ibu ini pemberani. Tidak, saya juga takut. Tapi kau tahu, pemberani itu apa? Pemberani itu orang takut yang bisa memanage ketakutannya, menjadi kapital untuk berperang. Ini jihad fisabilillah dalam arti sebenarnya inilah jihad, bukan jihad yang pakai peci putih, pakai baju putih gue juga punya nih, mahal. Aku juga punya, mahal. Ini tidak untuk jihad. Saya untuk menyatakan kebenaran doang. Di forum ini kebenaran apa yang saya sampaikan, keanggunan suara nabi-nabi yang direkam dalam karya-karya sastra para pujangga. Keanggunan suara kenabian ini menjadi jawaban atas begitu banyaknya persoalan dalam negeri kita, dan juga insya Allah memberi nuansa baik menjelang pemilu, menuju pemilu yang damai, pemilu yang sejahtera, untuk memilih tokoh yang layak dipilih, yang tidak layak, yang gampang meradang jangan dipilih.
Nah, itu percil Kang Jagani. Ibu Susi percil? Bukan, dia bukan percil. Kalau Anda ingin mengategorisasikannya sebagai percil, karena kedudukannya menteri, dan menteri yang dulu juga sama dengan percil yang membolehkan pencurian tadi, Susi ini percil dari surga atau kira-kira suara langit. Dan ada satu hal yang dia selalu amati tiap kali turun ke laut. Tidak tiap kali, sering kali dalam masa-masa turun ke laut, sering ada kapal Jung Cina. Dan ada seorang yang berdiri di haluan, yang paling depan tuh itu, di haluan kapal. Dan begini, Susi enggak begitu jelas. Tapi orang ini tidak menakutkan. Orang ini baik sekali. Dia seperti memancarkan energi luar biasa besar, membuat Susi itu begitu oke sekali. Ngerokok itu kalau Susi, kalau saya enggak ngerokok. Nah, dia tanyalah itu kepada para ajengan, Sunda ajengan tuh kiai-kiai itu. Para ajengan, dijawablah, oh itu begitu Bu Menteri, kalau orang hijau di dunia barat disebut the green, di kita namanya ini. Oh pergi pula ke kiai-kiai Jawa Tengah dan Jawa Timur, mandek lah, sandar dulu kapal, datang ke pesantren. Jawabannya sama, karena ajengan Sunda dan para kiai Jawa Tengah Jawa Timur sama-sama NU. Semuanya NU dengan perspektif rohaniah yang kurang lebih sama. Ya sudah, tentremlah Susi. Gitu. Dia tangkap. Jadilah dia eksis. Tapi dia tidak mencari eksistensi. Justru kaya sekali. Saya tahu rumahnya Pangandaran, kaya lah pokoknya. Jadi dia mencuri kekayaan, enggak mencari apa-apa kecuali mengabdi. Dan dia mendapat backup dari kekuatan yang macam itu tadi. Nah, sesudah percil Kang Anjogo, percil yang menjaga, percil itu dibikin menjadi bukan percil, jadi barisan. Kalian bukan percil, kalian manusia, kalian punya identitas yang kuat, punya kemampuan membangun negeri kita ini. Beroperasilah dia. Dan ada dunia lain dalam bait berikutnya itu, semut ngangrang sang gunung Merapi. Semut ngangrang itu semut merah itu menyergap puncak Merapi, mau diganyang itu dengan giginya yang tajam-tajam, dan giginya itu meneteskan racun yang panasnya minta ampun. Nah, ngangrang seperti itu apa itu? Barisannya semut yang tadi itu, semut ireng. Satu jenis, hanya kulitnya yang berbeda, tapi tarekotnya sama. Aliran ideologi keagamaannya sama. Apa itu? Hancurkan keluhuran. Merapi itu simbol keluhuran. Gunung, tempat tinggi dalam bahasa Al-Quran, tempat-tempat tinggi, Al-A'raf. Begitu kata Al-Quran, dia Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi, gambaran kemuliaan. Ini mau dihancurkan oleh ngangrang. Sekarang ini adalah momentumnya. Keluhuran agama, direduksilah. Keluhuran agama
dihancurkan dengan teriakan membela agama. Lalu menyerang orang lain, karena giginya yang tajam dengan racun yang pedih itu. Oh, mereka bisa bilang PKI, PKI, anak PKI, cucu PKI, dianya sendiri PKI, anaknya PKI, semuanya PKI. Ada juga orang percaya. Hormatilah ulama, hormati ulama. Jangan ada mengkriminalisasi ulama. Nanti dulu dalam kajian seorang tokoh besar, Imam Al-Ghazali, itu dibuat 2 kategori. Ulama, itu ya ulama pada umumnya, tidak usah didefinisikan. Intinya mereka adalah orang-orang yang merawat rohani umatnya, merawat rohani dirinya, merawat rohani dunia ini supaya aman. Tapi yang lain itu ulama usuk. Ulama usuk itu ulama yang mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, yang mencari popularitas bagi dirinya sendiri, yang mencari kekayaan duniawi dan kekuasaan bagi dirinya sendiri. Begitu hitam putihnya, begitu clear seperti kristal pembedaan antara ulama dan ulama usuk dalam perspektif Imam Ghazali, sufi besar, pemikir besar, ahli agama besar, membuat kategori seperti itu. Nah, ulama-ulama ini kan minta dihormati. Begini para hadirin, di kampung kita, barangkali kampung kita masing-masing, apa ada umpama di Betawi. Betawi itu rohaniwan bukan kiai sebutannya, tapi ikut tradisi Mesir, namanya mu'alim. Mu'alim Betawi, ada mu'alim yang keluar kampung dan bilang, rakyat kampung hormatilah mu'alim. Enggak ada, enggak usah disuruh. Begitu mu'alim keluar dari kamar, orang menyucup tangannya, siap. Dibalik cara Betawi, kalau cara Jawa cium tangan gini. Enggak, dia sini lagi. Saking mantapnya, hormat pada ulama. Dan ulama tidak minta dihormati. Ya ulama kok minta dihormati, wong terhormat kok dia. Di Jawa ya begitu, mana di seluruh tanah Nusantara. Semua ulama dihormati, bukan begini cara menghormat ulama. Membungkuk, kata-kata lembut. Kata-kata itu lembut. Tidak ada ulama berteriak penuh hawa nafsu, penuh kedengkian, penuh fitnah. Mengerikan sekali, tidak seperti itu. Ulama itu sudah dengan sendirinya terhormat, dan yang terhormat itu dihormati. Tidak perlu ada kata-kata hormatilah ulama. Di Jakarta tempo hari itu di tiap pojok hormatilah ulama, hormatilah ulama. Kalau begini gue juga ulama. Ya gue bisa menjadi ulama yang begitu. Pemerintah dengan menggunakan dasar negara Pancasila, pakai hukum tuh ya. Siapa yang dihukum dalam negara Pancasila? Mereka yang merusak dirinya sendiri toh. Yang dikenai hukum kriminal itu ya hanya para kriminal toh. Kalau yang bukan kriminal nggak dikriminalisasi. Nggak ada kriminalisasi rohaniwan. Lalu Romo Muji mau dikriminalkan gitu. Gak ada rohani kriminalisasi bagi kaum intelektual, aktivis, jurnalis, gak ada, kecuali yang menyentuh dunia kriminal. Jadi mari kita perhatikan itu.
kita dikeroyok oleh kebohongan. Saya kira pengajian budaya ini, spiritnya kita mengkaji. Apa yang dikaji? Mencari yang benar, menegakkan yang benar, dan membela semua yang benar itu sebagai kiblat rohani kita, sebagai kiblat politik kita. Selama kita hanya berbicara tentang apa yang benar, insya Allah langit mengijabahi kita. Mereka akan menggunakan tiap momen. Sekarang ini kan jelas, Presiden telah membersihkan Indonesia dari anasir-anasir, menghancurkan Indonesia, mengancam kelangsungan Indonesia. Jadi bubarin tuh HTI, bubarlah. Pada saat itu berbondong-bondong politisi-politisi yang tidak otentik, bukan pemimpin otentik berbicara kita ini juga Pancasila. Dulu nggak pernah lu ngomong. Dulu lu ngutuk Pancasila lu. Sekarang dalam keadaan kepepet begini lu ngomong kita ini juga Pancasilais. Jangan hanya pojok sebelah sana yang mengaku sok Pancasilais. Kami ini juga Pancasilais. Sabar dulu Mbah. Ngosik Mbah, ditoto sik Mbah, ini urip ini perlu penataan. Rakyat yang tidak pernah paham betul urusan politik, jangan pernah mendengar kebohongan politik karena sukar memisahkannya. Lebih baik tutup mata, tutup telinga, tutup mulut dan tidak berbicara tentang politik, tapi nyoblos pada saatnya yang tepat. Nanti pada hari yang sudah ditentukan, nyoblos, milih yang baik. Oh apa haluan Anda? Semua manusia merdeka. Manusia merdeka untuk memilih yang terbaik, manusia merdeka untuk menolak yang jahat-jahat, manusia merdeka untuk menolak semua kebohongan. Dan dengan itu, pemilu itu yang sudah dirame-ramekan, yang sudah diancam-ancam, insya Allah aman. Nah, suara nabi-nabi ini muncul di bagian akhir sesudah semut rang-rang, semut merah menyergap Gunung Merapi, muncul kekuatan yang mengerikan. Dunia ini, keluhuran ini dihancurkan, keluhuran ini dirusak, kebenaran dirusak, diganti dengan wak, dan seterusnya itu. Datang pemilik kebenaran, pewaris, tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk membela kebenaran. Muncul Nabi Dawud. Dahsyat Nabi Dawud. Anda tahu Nabi Dawud, orang yang bersuara sangat lembut, indah, merdu. Tidak pernah Tuhan memberi suara seperti itu kepada orang sebelum Kanjeng Nabi Dawud, dan tidak pernah diberikan sesudah periode Gusti Kanjeng Nabi Dawud. Jadi beliaulah pemilik suara indah, suara yang sangat mempesona. Meskipun di sini people power, geduk gitu. Nabi Dawud bilang, kowe do ngomong apa to Le? Dengan puisi, kowe iki do ngomong apa? Kok pating jlerit? Kok hatimu penuh rasa dengki? Yang kau dengki itu saudaramu sendiri. Kau merusak dalil bahwa sesama engkau adalah saudara. Lah kok kau hancurkan? Wah, terus beliau meniup seruling Nabi Dawud itu, seruling yang paling indah, dan dia menyanyi, janganlah nak, jangan lagi kau hancurkan dunia yang indah ini. Nabi Dawud pergi, muncul Gusti Kanjeng Nabi Isa alaihi salam.
Saya tidak punya apa-apa kecuali sekeping cinta. Sekeping cinta itu mengalir sepanjang zaman. Dari dahulu sampai sekarang, sampai nanti cintaku akan memenuhi dunia ini. Bagi engkau yang penuh dengan rasa dengki, bagi engkau yang penuh rasa iri, bagi engkau yang marah, bagi engkau yang panas, bagi engkau yang penasaran ingin dapat jabatan, tak beri cintaku yang tidak terdefinisikan ini dengan keindahan seperti apa. Gemetar orang mendengar itu, gemetar sekali. Dan sesudah itu Anda tahu, muncul geledek menyambar. Tahu apa kau tentang gunung dan api? Aku orang yang merasakan sendiri. Pingsan gua melihat Bukit Tursina rontok begitu. Kau pernah begitu? Janganlah kalau nggak pernah. Nyoba-nyoba. Lebih gemetar lagi orang-orang itu. Gemetar oleh suara nabi-nabi. Nggak berani, nggak bisa berkata apapun. Lalu muncul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa kau tentang perang Badar? Diomongin lagi tuh. Jangan kau ungkit-ungkit, perang Badar itu sudah lewat, periode getir dalam sejarah. Ketika saya memimpin, kau tidak akan kuat. Sekarang meskipun begitu, kalian itu harus memanggul perang yang lebih besar. Sekali lagi kayak tadi itu, perangi nafsumu, perangi keserakahanmu, perangi keangkuhanmu, perangi semangatmu sebagai yang merasa senior, yang merasa berpengalaman dalam politik, merasa masih muda, merasa perangi itu semuanya untuk menata dunia ini supaya agak lebih dingin. Untuk menata supaya dunia ini agak lebih lembut, selembut puisi-puisi para pujangga loh. Nabi kasih tahu lagi, perang Badar yang tidak kau ketahui, yang kau tahu hanya tinggal tulisan-tulisan, kau tidak mengenal suasana kejiwaan zaman itu. Jadi janganlah mengobral perang Badar dalam politik negerimu. Pesan ini boleh diperpanjang dan saya ingin memperpanjang. Mohon bersabar sedikit. Pesan ini secara simbolik menunjukkan dalam politik di negeri ini, di negeri kita, tidak boleh ada Cina, tidak boleh, karena ruwet nanti. Tidak boleh ada Jawa, tidak boleh ada Makassar, tidak boleh ada Papua, tidak boleh ada Bugis, tidak boleh ada Aceh, tidak boleh ada Lampung, tidak boleh ada Melayu, tidak boleh ada, semua suku tidak boleh ada dalam politik. Lalu apa mesti dilakukan? Yang boleh ada itu satu saja, warga negara. Jangan dilihat siapa dia. Tidak boleh ada Islam, tidak boleh ada mayoritas, tidak boleh ada minoritas. Yang ada warga negara. Pesan kenabian. Warga negara. Ya hanya warga negara yang boleh ada. Dan ketika sebuah negeri isinya hanya warga negara, maka akan pemilu 8 kali sebulan. Tidak ada orang yang memanas-manaskan keadaan, tidak ada orang memfitnah. Tidak ada orang yang panas hatinya ketika ada menteri yang mendapat gelar dari dunia internasional, berkali-kali dapat gelar. Enggak ada orang panas, adanya bersyukur. Ya begitu. Rampung kan ini, Gusti Kanjeng Nabi sudah muncul begitu. Muncullah orang dengan pakaian hijau tadi yang misterius, the green tadi. Wah, dia tidak peduli pada semua itu. Cucuku Muhammad sudah mengatur itu. Isa sudah, si Dawud, si Musa sudah ngatur.
aku lebih tua dari mereka. Concernku hanya satu. Sampai saat ini, nanti keseluruhan juga ada yang lain, tapi saat ini concernku hanya satu. Ini negeri yang wajib aku jaga dengan baik, dan ketika aku menjaga negeri ini, aku jatuh cinta. Susi, negerimu ini negeriku. Susi bilang, dia diadres secara khusus. Lain-lain kan ya penting-penting, nggak penting ini. Pentingkan. Sus, negeri ini negeriku, negerimu negeriku. Dengan sendirinya lautan juga aku yang jaga, bukan hanya kau. Jangan kecil hati, Sus. Aku bantu kau menjaga lautan. Salam. Siapakah orang itu? Nabi Khidir alaihis salam, gurunya Kanjeng Nabi Musa. Salam, dia pergi lagi ke laut. Oh, nggak perlu detik, dia pergi ke laut itu, sekarang ada di sini, lautnya masih di sana. Dia udah kembali. Dan Susi, mana itu tadi orang? Mana ya? Bangga Bu Susi. Ada backup dari suara-suara kenabian, dan semua manusia Indonesia yang bekerja untuk negerinya dengan tulus mendapat backup suara kenabian seperti itu, dibikinkan puisi oleh Ronggo Warsito di zaman yang sudah lewat, awal abad 19. Saya kira itu para hadirin, sudah saya sampaikan apa yang layak untuk disampaikan. Suara kenabian dalam sastra kita, dalam sastra para pujangga, suara kenabian sekali lagi merupakan energi yang bergerak dari satu titik ke titik lain di seluruh Nusantara, memberi warna yang bagus, dan orang yang panas sekalipun pada saat itu agak sadar dan memilih hanya tokoh yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.